Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Jihad Masa NIM 2020-63027. Kita akan melanjutkan terkait dengan tugas ventilasi tambang. Tapi kali ini adalah berbeda topik. Tapi topik kali ini adalah sangat menarik, yaitu terkait dengan diagram psikometrik dan udara panas dalam tambang bawah tanah. Perlu kita ketahui bahwa diagram psikometrik merupakan tampilan secara grafikal sistem termodinamik. Udara yang meliputi suhu, kelembaban, entalpi, kandungan uap air, dan volume listrik dan lain-lainnya. Nah, dengan cara terbaik memahami diagram psikometrik adalah mengobservasi bagaimana letak dan posisi setiap kurva yang diletak atau dipetakan pada diagram tersebut. Diagram psikometrik menyatakan hubungan antara suhu bola kering, suhu bola basah, suhu titik embun, dan kelembaban relatif atau panas total entalpi, dan volume spesifik, kelembaban fisik, panas sensible, dan panas laten. Nah, ini yang sangat menarik bahwa terkait dengan suhu bola kering. Ini kan adalah beberapa istilah di dalam diagram psikometrik. Yang pertama adalah terkait dengan suhu bola kering atau dry bulb temperature. Nah, ini merupakan suhu yang ditunjukkan dengan termometer bulb biasanya dalam keadaan kering. Nah, yang kedua adalah terkait dengan suhu bola basah. Perlu kita ketahui bahwa suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bagian bawah termometer dilapis dengan air basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan suhu titik embun atau dew point temperature. Nah, suhu ini ketika udara telah mencapai saturasi atau jenuh, jika udara tersebut mengalami pelepasan kalor sedikit saja, uap air dalam udara akan mengembun. Dan terkait dengan spesifik humidity, ini adalah terkait dengan jumlah kandungan uap air yang ada di udara. Spesifiknya humidity diplotkan dengan garis sumbu vertikal yang ada di bagian samping diagram. Nah, yang kelima adalah terkait dengan humidity ratio, ukuran massa uap air yang dalam satu satuan udara kering atau disebut dengan satuan internasional gram per kilogram. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan relative humidity RH. Nah, perbandingan antara fraksi mol uap dengan fraksi mol udara basah pada suhu dan tekanan yang sama, satunya biasanya dalam persen. Jadi yang terakhir adalah terkait dengan entalpi. Ini adalah terkait dengan banyaknya kalor yang ada dalam udara setiap satuan massa. Kita akan melanjutkan lagi terkait dengan sumber panas pada era yang dirasakan panas dalam tambang bawah tanah harus diidentifikasi dan diukur dengan panasnya. Sumber panas yang dapat diidentifikasi tambang bawah tanah ketika sumber panas tidak permanen. Nah, perlu kita ketahui bahwa sumber panas permanen ini adalah
makanya ada keputusan pertambangan dan energi itu pada pasal 30 pada pasal 370 ayat 1 dan 2 temperatur udara di dalam tambang bawah tanah harus dipertahankan antara 18 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius dengan kelembaban relatif maksimum